Pada video ini kami akan menjelaskan tentang probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dalam metode ini terdapat beberapa jenis, yaitu simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan double sampling. Yuk, mari kita dengar penjelasan masing-masing jenisnya. Simple random sampling atau teknik acak sederhana adalah teknik yang memilih populasi secara acak untuk menjadi sampel sebuah penelitian tanpa melihat rata dari populasi tersebut. Contohnya, jika kita ingin memilih 30 sampel dari 100 populasi masyarakat, maka kita dapat memilihnya secara acak dengan cara menuliskan nama-nama dari sebuah populasi, kemudian diundi untuk mendapatkan 30 nama atau sampel yang akan dipilih dari 100 populasi itu. Oke guys, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu stratified sampling. Nah, jadi stratified sampling itu adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif di mana populasi dibagi terlebih dahulu ke dalam beberapa kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, usia, atau tingkat pendidikan. Setelah itu, sampel diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Nah, menurut Sugiono, stratified sampling digunakan apabila populasi memiliki anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Artinya, teknik ini cocok digunakan ketika populasi memiliki perbedaan karakteristik yang jelas. Nah, tujuan dari stratified sampling adalah agar semua kelompok dalam populasi dapat terwakili dengan baik, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan tidak keberpihakan. Nah, stratified sampling terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah stratified sampling proporsional, dan yang kedua adalah stratified sampling disproporsional yang akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Proportional stratified random sampling adalah teknik sampling yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Secara sederhana, proportional stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Disproportional stratified sampling adalah teknik pengambilan sampel dari beberapa kelompok, tetapi dengan jumlah sampelnya yang tidak mengikuti populasi asli populasi. Biasanya dilakukan supaya kelompok kecil tetap punya cukup data untuk dianalisis. Karena jumlahnya yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka digunakan adanya pembobotan data, yaitu penyesuaian dengan cara mengalihkan data dengan bobot tertentu agar hasil penelitian tetap mewakili populasi secara adil dan tidak bias. Berbeda dengan proporsional yang jumlah sampel mengikuti besar kecilnya kelompok di populasi, sedangkan disproporsional jumlah sampel tidak mengikuti perbandingan asli, biasanya karena alasan penelitian tertentu. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel probabilitas di mana peneliti membagi seluruh populasi menjadi kelompok-kelompok yang terpisah yang disebut dengan cluster. Berbeda dengan stratified sampling yang mengambil individu dari setiap kelompok. Pada cluster sampling, peneliti memilih seluruh kelompok secara acak untuk dijadikan sampel. Biasanya, cluster ditentukan berdasarkan lokasi fisik atau organisasi, seperti kota, kecamatan, sekolah, atau kantor instansi pemerintah. Contoh, seorang peneliti ingin mensurvei pelayanan publik di seluruh kecamatan di kota Palangkaraya. Alih-alih datangi warga di tiap kecamatan, peneliti memilih secara acak dua kecamatan seperti Jekan Raya dan Pahandut, lalu mengambil data dari seluruh warga yang ada di dalam dua wilayah terpilih tersebut sebagai sampel penelitian. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai double sampling. Double sampling adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dalam data hub. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat tanpa harus mengumpulkan sampel dalam jumlah banyak secara langsung. Pada tahap pertama, peneliti akan mengambil sampel dalam jumlah kecil, dan jika hasil yang didapatkan kurang jelas atau kurang akurat, maka peneliti akan melakukan tahap kedua, yaitu pengambilan sampel dalam jumlah kecil seperti pada tahap pertama. Lalu, hasil dari tahap pertama dan tahap kedua digabungkan dan dianalisis, yang menghasilkan data yang akurat. Jadi, dapat disimpulkan double sampling adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dalam data hub dan menghasilkan data yang lebih akurat dan efisien.
Demikian penjelasan mengenai jenis-jenis probability sampling. See you in the next video and thank you.